أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ulangi lagi, kayak kurang semangat ini, baru sholat duhur udah loyo. Bagaimana menghadapi PKI kalau salam saja nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah, puji syukur selalu memuji Allah atas segala limpahan rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus melaksanakan salat duhur berjamaah. Semoga salat duhur hari ini dicatat oleh Allah menjadi salat duhur yang terbaik, tersempurna, dan dijadikan menjadi amalia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam teriring salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Begitu pula salam dan salawat pada Bapak, Ibu, jamaah salat duhur, dengan satu harapan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita lah yang menjadi umat yang dipilih oleh Allah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya minta tolong jamaah duhur ini menjawab 3 pertanyaan saya sebelum saya jelaskan. Yang pertama, siapakah di antara 4 orang di bawah ini yang layak masuk surga? 1, Nikita Mirzani. Yang kedua, Paus Paulus. Yang ketiga, Pendeta Yohanes. Yang kelima, yang ketiga Elizabeth. Dan yang kelima adalah Yakomina. Kira-kira Bapak pilih yang mana yang layak masuk surga? Nggak apa-apa, bicara saja, angkat tangan. Saya Pak, saya pilih umpama Paus. Saya kasih contoh aja. Kira-kira Bapak-bapak pilih yang mana yang layak masuk surga? Nikita Mirzani, Paus Paulus, Yohanes, Yakomina. Kira-kira mana yang Bapak-bapak pilih atau Ibu jamaah hadir memilihnya? Hah? Kenapa antum memilih? Karena dia muslim. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan negara termaju, termodern di dunia, kecuali saya rubah, negara termodern di dunia kecuali 1 Amerika, 2 Rusia, 3 China, 4 Madinah. Bapak-bapak jamaah duhur memilih yang mana? Kok diam? Hah? Agak susah. Negara termodern di dunia itu adalah Madinah, kecuali Amerika, Rusia, China. Kenapa tadi saya mendukung orang yang menjawab
jamaah yang menjawab bahwa kita Mirzani itu layak masuk surga. Pemikiran kita adalah dia muslim. Kenapa negara modern di dunia itu Medina? Nanti kita jelaskan. Yang pertanyaan ketiga, mengurus orang korupsi lebih baik atau menyelamatkan orang yang syirik atau musyrik? Mana lebih baik dari dua ini? Mengurus, menyelamatkan orang yang musyrik. Bapak Ibu, saat ini dunia sedang mengalami degradasi pemikiran, sehingga mulai dari anak-anak muda sampai ke struktur politik di mana saja di dunia, terutama orang-orang yang imannya iman kacang goreng itu merendahkan agama ini, merendahkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ukur Indonesia, sejak kemerdekaan, sebelum kemerdekaan kita pernah diberlakukan hukum, aturan ekonomi, cara berpikir, semuanya berbau penjajah, punya pemikiran Belanda. Setelah merdeka kita masih bawa pemikiran itu sampai hari ini, dan di mana negeri yang mayoritas muslim di Indonesia ini berpikir bahwa tata cara hidup ekonomi itu bukan bagian dari ibadah. Padahal tugas manusia di atas muka bumi dalam surat 51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah dari sisi hukum, yang pertama wajib. Salat itu wajib. Puasa itu wajib. Berzakat itu wajib. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu wajib. Tetapi kalau hidup tidak dengan cara agama Islam, tidak dengan cara ekonomi Islam, pemikiran Islam, itu juga berbahaya. Karena tugas kita di atas muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Apalagi di dalam Konstitusi Nasional Republik Indonesia, negara menjamin setiap, jadi ulangi, negara menjamin setiap warga negara untuk beragama menurut keyakinannya. Maka sebagai umat Islam di Indonesia, dari dasar ketuhanan Maha Esa itu berarti umat Islam Indonesia sudah punya dasar tauhid, berfikir tauhid, berpolitik tauhid, bertindak dalam tauhid, bersikap dalam tauhid, termasuk berekonomi pun dalam tauhid. Kenapa? Dengan pemikiran tauhid itulah nanti membuat seluruh orang yang ada di atas muka bumi, khususnya di Indonesia atau di mana wilayah mayoritas muslim ini, mereka hidup dengan ekonomi yang berkeadilan, di mana semua orang berhak mendapatkan hak hidup di dalam wilayah itu, karena semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada ekonomi yang dikuasai oleh satu orang saja. Tidak boleh ada tanah dimiliki oleh sekelompok saja. Tidak boleh modal dikuasai oleh satu orang saja. Tapi semua orang memiliki itu dan harus diatur oleh negara. Kenapa? Karena konsep kita adalah menjadikan pemikiran Islam, tindakan Islam, cara berpikir Islam itu untuk menjadi pokok ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada orang mengatakan Allahu Akbar,
Allah maha besar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi politiknya tidak bertumpu pada Allah. Ekonominya tidak bertumpu kepada Allah. Lalu di mana inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu? Dia Allahu Akbar, tapi ekonominya maisiri, ekonominya riba, cara pandangnya tidak sesuai dengan pandangan Islam. Maka ketika yang mereka lihat contoh adalah contoh-contoh yang dimana pernah menjadi korban dalam negara, dalam kehidupan di dunia. Kita lihat liberal sedang sibuk kampanye tentang ekonomi liberal. Padahal ekonomi itu ekonomi yang paling kuno dan tertinggal pada masa lalu, dan mereka pernah gagal. Tapi mereka berusaha untuk mengkampanyekan ekonomi gagal itu kepada masyarakat dunia agar tumpuan kekayaan itu berada pada satu kelompok, satu golongan, satu orang, satu masyarakat. Sementara golongan yang lain, masyarakat yang lain atau orang-orang yang lain yang hidup di wilayah itu tetap berada pada penindasan ekonomi, keadilan ekonomi, karena semua muara pada kelompok atau orang tertentu. Maka menurut hemat saya, kalau perintah Allah menyuruh kita ibadah, harus semua tindakan sikap hidup itu harus berjalan sesuai dengan konsep Al-Quranul Karim. Dan kalau kita bicara ekonomi syariah atau cara berpikir syariah, Al-Quran sudah menjelaskan dengan tuntas. Bahkan Nabi SAW jauh-jauh sudah mengatakan dalam Haji Wadang, taraktu fikum amra'aini ma in tamassaktum bihi lan tadilu kitaballahi wa sunnatur rasul. Quran dan sunnah itu menjadi pusaka yang membawa masa kejayaan bagi orang yang mengikutinya, sami'na wa ata'na kepadanya, sehingga perilaku hidupnya juga berjaga, sikap hidupnya tertata, pola pikirnya juga terjaga, tindakan politiknya juga terjaga, ekonominya juga terawat, sehingga dia tidak ada beban dalam hidupnya. Hari ini, dari pengalaman setelah dijajah sampai kemerdekaan dan hari ini, coba lihat. Tumpuan ekonomi yang menjadi hak milik rakyat dikuasai di kelompok tertentu. Tidak saja ekonomi, lahan wilayah yang menjadi hak rakyat dimiliki oleh kelompok tertentu. Apakah ini keadilan? Maka marilah kita berpikir, bertindak dengan dakwah kehidupan kita untuk mengantar kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dalam perilaku hidupnya, agar kita bisa melihat perjalanan orang akan makmur di atas muka bumi, sejahtera di atas muka bumi, selamat di atas muka bumi, bahkan mereka menjadi orang yang akan mendapatkan keselamatan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mulai kita berpikir cerdas tentang agama ini. Kan banyak orang hari ini ketika orang bicara COVID-19 atau Corona, ekonominya macet. Kenapa? Karena imunitas imannya menurun. Kalau imunitas imannya menurun, pada akhirnya pengaruh pada imunitas tubuh badannya. Padahal imunitas tubuh badannya harus terjaga, terawat, sehingga iman itu tinggi. Walaupun ada ujian dari Allah, dia happy saja menghadapinya, oleh karena ini cara Allah menaikkan kualitas orang beriman di atas muka bumi. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpikir bagaimana memberi warna Islam menjadi rahmatan alamin di tengah-tengah kehidupan. Tidak hanya sekedar disebut Islam rahmatan alamin itu lalu membawa penggalan potongan rahmatan alamin ini menjadi menjustifikasi kepada semua keadaan. Islam rahmatan alamin boleh mengakui agama lain jadi Tuhan, gak bisa begitu.
Nabi Adam sudah dengan masanya, Nabi Idris sudah dengan masanya, Nabi Nuh sudah dengan masanya, sampai Nabi Isa alaihissalam sudah dengan masanya. Masa akhir zaman inilah masa Rasulullah SAW. Maka setiap umatnya Muhammad SAW mendalami Islam dengan baik dan benar, memiliki cara pandang baik dan benar, bersikap yang benar dengan agama ini, supaya kita hidup di tengah-tengah negeri ini, di bumi Allah ini. Walaupun ada orang yang berkeinginan untuk mengganti Islam dengan ideologi, dengan pemikiran-pemikiran zalim, kita tetap berada di tengah-tengah oleh karena tadi kekuatan berfikir, kekuatan ekonomi, kekuatan bersikap, kekuatan berakhlak yang mendorong kekuatan iman, dan pada akhirnya imunitas tubuh badan itu menjadi baik. Nah, ini yang saya perlu sampaikan pada siang hari ini, sehingga kita bisa kemampuan. Kenapa perlu itu dilakukan di Indonesia? Karena negara sudah memberi jaminan. Yang kedua, Al-Quran sudah banyak ayat yang memberi kepada kita tentang itu. Yang ketiga, dengan berfikir dan bertindak secara iman Islam, maka kita tidak akan menemukan lagi kemiskinan di mana-mana, oleh karena sebagian besar orang yang terlibat dalam ekonomi syariah itu pasti memiliki infak, sedekah, wakaf, untuk membagi keadilan kepada mereka. 8 asnaf dalam Al-Quran yang dituntun oleh mereka agar mereka akan bangkit menjadi mustahik untuk membantu kelompok berikut yang berada pada 8 asnaf dalam Al-Quran itu. Nah, ini yang hari ini kita belum praktek dengan maksimal, walaupun sudah mulai tumbuh di mana-mana ada pemikiran Islam, ada ekonomi Islam, politik Islam, dan kita harus meluruskan kembali bahwa kita pernah menang dalam partai Islam di masa Orde Lama, terus masuk Orde Baru kita jatuh lagi, sekarang lebih buruk lagi. Maka marilah kita tidak saja melihat dari sisi itu, tapi melihat sisi ke depan bahwa pelajaran Allah beri kepada kita untuk bangkit, merubah keadaan yang keliru, yang hilaf, yang selama ini berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, menuju perbaikan iman dalam rangka menjaga kehidupan kita, atau dengan bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat 55, kita menjaga keseimbangan. Dengan Islam itu kita menjaga keseimbangan hidup, keseimbangan berekonomi, keseimbangan berinteraksi dengan alam semesta, keseimbangan hidup bersama kelompok atau orang lain dalam kehidupan, keseimbangan untuk menatap perjalanan kehidupan kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus dirawat dalam rangka memakmurkan bumi yang Allah perintahkan agar bumi ini diberikan hanya kepada orang-orang soleh dalam hidup. Maka itu kita harus merawat ini dengan konsep Islam secara keseluruhan. Bahkan Al-Quran sendiri Allah menyampaikan bahwa wahai orang-orang beriman, dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, masuklah kalian ke dalam Islam ke dalam keseluruhan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya kalau sholat kita laksanakan, judi boleh dilakukan, riba boleh diberlakukan, bertentangan. Tapi ketika sholat dilaksanakan, maka judi harus dibasmi, maisiri harus dihilangkan, bahkan yang sifatnya goror judi juga harus dihilangkan, nggak boleh ada. Termasuk tadi perilaku zina, kecurangan, politik berbohong, itu harus dihilangkan semua karena bertentangan dengan takbir kita. Kita membesarkan nama Allah, tetapi dalam perjalanan hidup kita sendiri yang merendahkan apa yang Allah kasih kepada kita di atas muka bumi. Maka wajar saja hari ini kita semua ketakutan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Saya kira ini menjadi pembicaraan pembukaan. Saya kembalikan kepada jamaah, ada yang mau bertanya, kita akan kembangkan tema siang hari ini supaya kita bersama-sama berselaras dalam rangka menjaga bangsa dan negara kita ini dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah secara keseluruhan di bangsa yang kita cintai. Oke, saya persilakan, ada yang mau bertanya, saya persilakan.
Tidak ada? Wah, ini orang udah pintar-pintar semua ya. Oke, saya masuk. Orang berpikir ekonomi syariah itu ada 4, bahkan ada 7, 8, 9, 10 lah. Tapi pada siang ini kita hanya bahas 3 dulu ya. Yang pertama, berpikir ekonomi syariah itu setiap kita berpikir ekonominya Rabbani, di mana sumber landasan berpikir bertindak kita semua muara kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana landasan berpikirnya selalu diatur oleh Al-Quran, selalu mengikuti apa yang seruan Allah dalam Al-Quran dan mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah menjadi sunnah dalam kehidupan. Jadi kita semuanya bertumpu kepada Allah. Itu namanya disebut dengan pemikiran Rabbani. Berpikir tentang ekonomi Rabbani dalam kehidupan. Tidak bisa kita berpikir begini, ini kan hasil usaha saya, tidak melibatkan Allah di dalamnya. Saya yang bekerja, saya yang jualan, saya yang berdagang, saya yang berbisnis. Allah tidak masuk ke dalam pikiran saya, dalam usaha saya. Ini bahaya. Tapi berpikir bahwa saya berusaha ini oleh karena campur tangan Allah dengan kekuasaannya kepada usaha saya. Itu pikiran yang pertama. Pikiran yang kedua dalam ekonomi bertindak adalah selalu ada ekonomi yang berakhlak, ekonomi yang bersyariah. Yang berakhlak itu kalau bicara dengan orang tentang bisnis harus akadnya dipegang. Hari ini kita lihat di Indonesia, Masya Allah, hari ini perjanjiannya selalu mengorbankan konsumen. Jadi perjanjian itu pemodallah yang paling diutamakan, sementara konsumen selalu jadi korban. Dalam ekonomi atau pikiran ekonomi syariah gak boleh, harus ada akhlak di dalamnya. Kalau untung sama-sama, rugi sama-sama. Umpama begini, bapak menyewa rumah orang untuk berusaha atau menyewa lapak orang untuk berusaha. Tiba-tiba dalam usaha, dalam perjanjian kontrak, kontrak itu umpama 5 tahun 10 juta. Dalam usaha bapak tidak berhasil. Maka yang memberi kontrak 10 juta harus menerima keadaan bapak. Nggak boleh mengatakan ini kan kita harus sepakat 10 juta harus bayar. Nggak bisa begitu. Dalam ekonomi syariah tidak boleh begitu. Dia harus sama-sama menanggungnya. Yang ketiga yaitu kita berpikir tentang perjalanan ekonomi ini harus humanis. Harus ada rasa cinta, kasih sayang di dalam usaha ini karena ingin sama-sama maju, sama-sama berhasil, sama-sama sukses. Jadi kalau ada teman tidak sukses, maka pemikiran ekonomis kita harus mendorong dia agar dia sukses. Dan ini kehebatannya cara berpikir ekonomi Islam yang telah ditentukan oleh agama kepada kita, sehingga tadi tumpuan ekonomi itu tidak hanya pada 1 orang atau pada 9 orang atau pada kelompok tertentu, tapi semua orang sama-sama menikmati apa yang Allah beri rahmat. Kalau ini yang dimiliki oleh kita semua, insya Allah tidak ada orang miskin di Indonesia. Pada akhirnya tidak ada kemiskinan di Indonesia. Bahkan kalau Indonesia mau menerapkan ini, orang Indonesia akan mencari wilayah mana yang paling miskin sehingga infak, sedekah, wakafnya dialihkan ke mereka. Kalau kita mau berpikir secara itu dan bertindak, sehingga keselarasan antara tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan sikap perilaku hidup kita semua berjalan dengan baik. Nah, hari ini pemikiran kita semua berubah karena kekuasaan. Kalau Anda mau kekuasaan, ikuti mau saya akan kasih Anda jabatan, Anda kekuasaan.
Kalau Anda mau mau uang, ikuti cara pikir saya, ikuti apa yang saya mau, walaupun itu ada kecurangan di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya, ada penipuan di dalam, ikuti saya, kamu akan mendapatkan uang itu. Summa na'udzubillah min zalik. Dan kalau ini yang diberlakukan, itu menunjukkan sebentar nanti Allah akan mencabut keberkahan dari bumi dan dari langit, sehingga yang terjadi adalah ego kehidupan, dan itu menjadi percepatan datangnya mudarat dan musibah dari Allah untuk kita di dalam perjalanan hidup. Maka marilah kita sebagai umat beriman, sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi berfikir dengan Islam yang benar, mencerdaskan orang dengan sikap Islam yang benar, bertindak dengan ekonomi yang benar, supaya pada akhirnya kita menjemput keberkahan. Bukankah Allah menyampaikan kepada kita bahwa apabila penduduk negeri itu mereka beriman, maka aku akan mendatangkan rezeki tidak disangka-sangka. Maka marilah kita menuju Allah dengan ampunan dalam memperbaiki keadaan hidup kita dari waktu ke waktu. Cepat atau lambat, energi Allah kepada kita jauh lebih besar daripada energi kita hidup yang memikirkan dengan teori-teori lain yang tidak ada jaminan dunia dan tidak ada jaminan akhirat, kecuali dengan beribadah dengan ekonomi, berpolitik dengan beribadah dengan berpolitik, beribadah dengan bersikap, dan pada akhirnya menata kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan Bapak Ibu melalui infak dalam rangka pembangunan masjid, membangun masjid yang ada di pesantren, yang alhamdulillah hari ini sudah naik lantai 4 menuju lantai 5. Kenapa kita buat lantai? Karena kita menghemat lahan untuk menjadikan di dalam masjid itu ada kelas SD, SMP, SMA dan ruang percepatan hafalan Quran, sehingga nanti pada saat kita memanfaatkan lahan lain itu menjadi baik buat anak-anak yang ada di pesantren. Karena kita tahu persis di Jakarta ini kalau tanah semakin lama makin mahal, kalau kita tidak memanfaatkan potensi lahan, maka pada akhirnya kita harus kejar lagi mencari lahan yang lebih baik, lebih mahal lagi di tengah-tengah kehidupan. Maka itu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih terutama kepada pengurus masjid yang sudah mengantarkan seluruh jamaah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf melalui masjid ini agar bisa sampai kepada pesantren Nuar Al-Fatihah Nusantara. Demikian, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.